Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Baik, sebelum Bapak menerangkan materi IPS terlebih dahulu, jangan lupa sebelum kita belajar kita berdoa ya. Ya, mari kita berdoa, semoga pembelajaran kita diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Selesai? Baik anak-anak sekalian, pada pelajaran IPS kelas 8 ini Bapak akan menyampaikan materi tentang kawasan Asia Tenggara dan negara-negara ASEAN. Anak-anak sekalian, kita akan membahas secara khusus yaitu tentang Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan bagian dari benua Asia, di mana Asia Tenggara ini memiliki batas, yaitu letaknya adalah di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah sekalian, sekarang kita lihat untuk letak astronomis, letak secara garis lintang dan garis bujurnya. Secara astronomis, Asia Tenggara terletak di 21 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini unik karena kalau kita lihat bentuknya itu bermacam-macam. Ada yang berbentuk kompas yaitu berbentuk lingkaran, ya. Contohnya adalah negara Kamboja. Kemudian ada yang berbentuk terpisah. Jadi negaranya ini terpisah-pisah. Contohnya mana ayo? Indonesia, betul. Indonesia antara Jawa, Sumatera, Kalimantan sampai dengan Papua itu letaknya terpisah-pisah. Itu dikenal dengan istilahnya adalah fragment. Yang ketiga yaitu elongatif. Elongatif itu memanjang. Ya, dari memanjang. Contohnya adalah negara di Vietnam. Yang keempat yaitu protruded atau kompleks. Jadi ya memanjang, ya terpisah-pisah, ya berbentuk lingkaran. Ya. Jadi kompleks bentuknya ini, contohnya adalah negara Myanmar. Itu. Kemudian kita lihat anak-anak sekalian untuk batas-batas dari Asia Tenggara ini. Asia Tenggara ini utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, kemudian di bagian selatan itu berbatasan dengan Samudra Hindia dan Australia. Sebelah baratnya adalah berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Itu untuk batas-batas negara atau kawasan Asia Tenggara. Baik, kita lanjutkan anak-anak sekalian, yaitu keadaan alam Asia Tenggara. Keadaan alam Asia Tenggara secara umum, Asia Tenggara itu memiliki iklim apa? Iklim tropis. Ciri iklim tropis adalah panas. Jadi wajar kalau kita ini orang Asia Tenggara, tepatnya kita orang Indonesia ini, ya, ini memang panas. Maka tidak heran jika kita ini ya kulitnya tidak seputih mereka yang di Eropa, gitu, karena kita memang iklimnya iklim tropis, iklim yang cukup panas. Kemudian ada satu negara yang memiliki iklim subtropis, namanya negara Myanmar.
ini paling unik sendiri, ya. Myanmar paling atas, paling utara, ya, itu memiliki iklim subtropis, sehingga ciri iklim subtropis itu ada dingin. Maka wajar saja kalau Myanmar ini ada musim dinginnya. Berikutnya adalah di Asia Tenggara ini dilewati yang namanya garis yang membelah bumi jadi dua, apa namanya, antara utara dan selatan, yaitu garis Khatulistiwa, ya, garis Khatulistiwa. Dan matahari itu kalau tepat di atas Khatulistiwa itu kan terasa panas, maka wajar saja, ya, negara kita Indonesia ini memang panas, apalagi yang dilewati garis Khatulistiwa. Contohnya di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Itu sepanjang garis Khatulistiwa ini memang terasa panas, ya. Baik. Itu. Kemudian uniknya lagi di Asia Tenggara ini memiliki dua iklim. Iklim apa, yuk coba sebutkan. Oke. Iklim muson tropis, yaitu ada angin muson barat dan angin muson timur, ya. Masih ingat, ya? Angin muson barat ini menyebabkan kawasan Asia Tenggara terjadi musim hujan. Yo, biasanya bulan apa? Tuh, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ya. Kemudian angin muson timur. Angin muson timur ini anginnya bertiup dari timur. Timur itu kering, di sana ada benua Australia. Jadi anginnya itu melalui benua Australia yang cukup kering, sehingga di kawasan Asia Tenggara terjadi musim kemarau, ya. Nah, musim kemarau. Seperti saat ini, kita ini musim kemarau ini, ya. Musim kemarau melanda kawasan Indonesia dan Asia Tenggara lainnya, hampir rata-rata. Walaupun ada yang masih hujan di kawasan timur sana, tapi rata-rata kita sudah musim kemarau, ya. Terjadi pada bulan, betul, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September nanti, begitu. Anak-anak sekalian, itu tentang keadaan alam negara Asia Tenggara. Selanjutnya kita berbicara tentang bentang alam, keadaan alam di kawasan Asia Tenggara. Keadaan alam di kawasan Asia Tenggara, alamnya itu unik, memiliki puncak tertinggi di kawasan Asia Tenggara, di Irian Jaya atau di Papua sana, Puncak Jayawijaya, yang puncaknya itu tidak kalah dengan puncak tertinggi di dunia, Everest. Di Puncak Jayawijaya sana juga itu terdapat salju, luar biasa, kan. Kemudian bentang alam yang lain di Asia Tenggara, juga ada daerah yang gurun, ya, seperti gurun, meskipun tidak seperti di kawasan Asia Timur, tapi Indonesia ini memiliki padang, ilalang, ya. Contohnya di NTT, NTB sana, ya. Kemudian bentang alam yang lain di Indonesia, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia, Asia Tenggara ini juga wilayahnya pegunungan, kemudian ngarai dan lain-lain, ya. Itu untuk bentang alam. Terakhir, anak-anak sekalian, kita akan bicara tentang potensi sumber daya alam yang dimiliki kawasan Asia Tenggara. Satu, apa potensinya? Flora dan fauna. Floranya luar biasa,
memiliki flora. Flora itu apa? Tumbuhan, betul. Berbagai macam tumbuhan, karena kita iklimnya iklim tropis, maka tumbuhannya itu bermacam-macam, banyak sekali. Ya. Dan apa saja itu hampir bisa tumbuh di kawasan Asia Tenggara. Ya. Kemudian faunanya. Faunanya ada fauna yang asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis. Ya, memiliki fauna yang berbeda-beda dan menjadikan keanekaragaman potensi Asia Tenggara ini memiliki keanekaragaman fauna yang cukup lengkap, ya, yang luar biasa tentunya. Yang berikutnya, potensi kawasan Asia Tenggara adalah memiliki sumber daya alam, yaitu sumber tambang. Kita tahu, ya, di salah satu negara di Asia Tenggara ini yaitu negara kita Indonesia. Ya, kalau kalian malah mendengar tentang Freeport, itu penghasil emas tembaga bahkan terbesar di dunia menurut catatan. Ya, itu merupakan tambang yang terbesar. Sayangnya tambang itu masih dikelola oleh bangsa lain, oleh Amerika. Kita sendiri bangsa Indonesia belum bisa mengelola. Kita hanya bisa menerapkan pajak dan beberapa keuntungan yang kita dapatkan, namun secara keseluruhan itu masih dikuasai atau dimanfaatkan oleh negara-negara lain. Tambangnya cukup beraneka ragam. Berikutnya yang terakhir adalah penduduk kawasan Asia Tenggara. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini memiliki penduduk yang cukup besar, kecuali satu negara yang penduduknya sangat sedikit, yaitu Brunei. Ya, Brunei Darussalam itu penduduknya sedikit. Selain Brunei, rata-rata di kawasan Asia Tenggara, negara-negara di Asia Tenggara ini memiliki masalah, yaitu besarnya penduduk di kawasan Asia Tenggara. Maka bangsa kita bersama bangsa-bangsa lain di kawasan Asia Tenggara selalu bagaimana mencari upaya untuk menekan pertumbuhan penduduk, karena penduduk ini, ya, tentu memiliki potensi dan juga permasalahan. Sebagai contoh, saat ini terjadi pandemi virus corona atau COVID-19. Itu negara yang berpenduduk banyak tentu akan menjadi kompleks, pandeminya akan banyak, dan semoga saja ini nanti segera bisa diatasi oleh bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di Asia Tenggara untuk bersama-sama melawan COVID-19, sehingga COVID-19 itu nanti akan segera teratasi, sehingga kalian semuanya akan kembali masuk sekolah normal. Ya, kita berdoa bersama-sama. Semoga, ya, bangsa kita dan bangsa-bangsa di Asia Tenggara kita nanti akan bisa mengatasi. Saya kira itu. Sebelum saya akhiri, Bapak akan memberikan tugas, ya. Yuk, tugasnya dicatat baik-baik, yaitu menyebutkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sebutkan semuanya, ya. Ya, disebutkan. Kemudian kalian catat ke dalam buku tugas IPS kalian, dan nanti tentunya kalian bisa mengumpulkan secara daring melalui Classroom, melalui WhatsApp, dan kami tunggu, ya. Dan ini dinikmati saja, belajar happy di rumah, tetap jaga kesehatan. Oke, saya kira itu pembelajaran Bapak pada kali ini, materi kawasan Asia Tenggara, dan saya akhiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, ya, subscribe YouTube Bapak, video Bapak ini.
subscribe, like yang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan informasi-informasi pembelajaran IPS. Jangan lupa sekali lagi subscriber ya. Oke, terima kasih.